Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Senang sekali saya kali ini bisa bersua kembali bersama Bapak Ibu dalam menyajikan bagaimana tip dan trik Google Form atau cara pembuatan soal online dengan menggunakan Google Form. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba menyajikan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda. Kalau pada video saya yang sebelumnya sudah membuat cara membuat soal online dengan bantuan snipping tool. Kali ini saya akan memberikan tip dan trik bagaimana membuat soal pilihan ganda yang disertai dengan identitas siswa pada bagian pertama. Kemudian kita akan mengacak soal. Nah, selanjutnya juga kita akan mengacak pilihan atau opsi jawaban. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak juga ada guru yang menanyakan bagaimana cara membuat soal atau mengacak soal dan mengacak pilihan jawaban tanpa mengacak identitas siswa. Karena sebelumnya setiap membuat soal acak, identitas siswa ikut juga teracak. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mulai bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dengan mengacak soal, kemudian juga mengacak pilihan jawaban. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai. Pertama kita buka terlebih dahulu web browser kita. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah berada pada akun Google Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita menuju ke Drive. Kita klik Drive. Nah, ini kita sudah berada di tampilan Drive kita. Kemudian klik Baru. Selanjutnya pilih lainnya, kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, di sini kita sudah dihadapkan kepada tampilan Google Formulir ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengganti judul. Misalnya judulnya Nah, ini untuk judul terserah Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, selanjutnya kita akan atau saya akan demokan cara pembuatan contoh soal. Nah, sebelumnya kita coba ganti terlebih dahulu header ini dengan cara klik sesuaikan tema. Nah, kita cari, kemudian nah di sini saya akan mengunggah secara custom header dari Google Form saya. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan temanya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, klik selesai.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah kita sudah berada di Google Form kita. Kemudian kita langkah pertama adalah membuat identitas siswa. Yang pertama mungkin yang diperlukan adalah nama. Nah, ini sengaja saya isi urutan agar kita tahu perbedaannya nanti. Pertama, nama, nah ini kita gunakan jawaban singkat. Kemudian nama wajib diisi. Nah, kalau deskripsi dianggap diperlukan, maka di sini kita isi deskripsi. Nah, misalnya kita isi misal seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menggandakan atau menduplikat form ini. Nah, kemudian dengan mengganti pertanyaannya dengan nomor 2 mungkin nama, kemudian kelas, untuk kelas kita menggunakan drop down ya. Drop down, nah di sini kita isi deskripsinya, kita isi misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya pada opsi drop down saya akan coba contohkan mungkin untuk kelas SMP ya, kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan seterusnya Bapak Ibu. Sesuaikan dengan kelas Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu ampu. Nah, selanjutnya nama sudah, kedua kelas. Nah, yang ketiga nomor absen. Kita ganti nomor absen. Nah, nomor absen kita gunakan sini jawaban singkat. Nah, jadi deskripsinya juga kita ganti. Mungkin seperti itu ya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kita membuat token. Nah, jadi kalau identitas siswa kita tidak isi token, maka siswa walaupun kita sudah mengisi wajib diisi ya dengan ini ya, jadi siswa tetap bisa melanjutkan menjawab pertanyaan ya, mungkin dia menggunakan nama orang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau diisi token, maka siswa tidak bisa melanjutkan kecuali siswa tersebut mengetahui token yang dibagikan oleh gurunya. Nah, berikutnya yang pertama sudah, kedua, tiga sudah, kemudian kita copy. Nah, sini kita untuk yang keempat token. Nah, token ini kita menggunakan validasi respon namanya Bapak Ibu. Nah, silakan isi di sini, boleh angka, boleh teks. Nah, kalau saya gunakan teks saja. Misalnya tokennya 1, 2, 3 AB misalnya. Ingat AB-nya A kecil, B kecil. Nah, di sini ada teks kesalahan khusus. Nah, apabila siswa salah memasukkan token, maka akan ada notifikasi atau alert
misal seperti itu ya. Jadi ada notifikasi yang menunjukkan bahwa token yang di input tidak sesuai dengan yang kita setting di sini pada Google Form. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke pembuatan soal. Pada saat pembuatan soal, nah di sini kita pisahkan terlebih dahulu antara identitas siswa dan soal dengan cara mengelik, tambahkan bagian pada icon ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, jadi antara identitas siswa dan bagian soal kita pisahkan. Nah, sini kita isi misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, deskripsinya mungkin diisi. Nah, mungkin deskripsinya seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu nanti disesuaikan saja. Nah, selanjutnya setelah judul bagian yang kita buat, sekarang kita lanjutkan membuat pertanyaan. Nah, di sini akan saya demokan 5 pertanyaan, kemudian dengan opsi A, B, C, atau D. Nah, kemudian kita buat pertanyaan yang pertama. Kita pakai nomor saja agar Bapak Ibu memahami apa yang terjadi ketika kita membuat soal acak dan pilihan acak. Nah, ini kita pakai soal nomor 1, kemudian jawabannya A, A, garis 1, kemudian A, B, C, D. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk soal nomor 1 yang pertama ini wajib diisi. Nah, sebelum lanjut kita perlu melakukan setting pada Google Form kita. Nah, dengan cara mengklik setelan ya. Kalau nomor saya ini setting. Nah, selanjutnya di sini ada 3 tab: umum, presentasi, dan quiz. Nah, di sini kita masuk ke presentasi. Nah, di presentasi ini kita akan mengacak urutan pertanyaan. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin mengacak pertanyaan, satu Google Form misalnya terdiri dari 50 soal. Jadi ke 50 soal itu akan tampil secara acak pada komputer siswa. Ya, mungkin siswa A memperoleh soal yang pertama terlebih dahulu, ada yang soal nomor 2 dan seterusnya. Kemudian kalau ini sudah diisi tanda tentang, kemudian di sini ada quiz. Nah, ini untuk opsi mengisi jawaban kuis. Nah, ini harus digeser ke kanan, klik. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu juga atur adalah pada responden dapat melihat ini. Jadi siswa kalau kita sebaiknya ya ini tidak diisi semua. Nah, jadi terserah Bapak Ibu, kalau ini misalnya diisi,
maka siswa dapat melihat nilai poin. Nah, kalau tidak, ya, kosongkan saja. Nah, kalau sudah disimpan, nah kita lanjut setting ke soal kita. Nah, di sini sudah muncul ada kunci jawaban dan poin. Nah, karena saya rencananya membuat 5 soal, maka ini saya atur. Nah, misalnya pada soal nomor 1 ini saya isi kunci nomor A. Nah, ini saya isi tanda saja kunci. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian di sini, nah, kuncinya kita isi di sini, klik saja. Nah, ini untuk membuat kunci. Nah, kemudian skor karena 50, nah ini kita ganti dengan karena jumlah soal 5, kita ganti skornya atau poinnya 20. Kalau sudah, klik selesai. Nah, selanjutnya kita duplikat soal ini. Kita ganti, nah ini nomor 2. Kemudian kuncinya mungkin kita ganti misalnya C ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita edit lagi. Untuk soal nomor 2 kita sesuaikan kuncinya. Nah, untuk menghapus kunci sebelumnya kita klik saja. Nah, kemudian kita klik kunci yang sekarang. Oke. Nah, poinnya tetap sama 20. Oke, kalau sudah, klik selesai. Kemudian kita duplikat kembali. Nah, kita membuat soal nomor 3. Nah, kemudian kuncinya juga kita edit lagi. Karena kuncinya B ya. Tapi, nah, ini kita hapus kuncinya dengan mengklik kembali. Ini kuncinya B. Nah, kemudian selanjutnya kita duplikat lagi. Nah, mungkin ini kita ganti kuncinya D misalnya ya. Nah, kemudian jawabannya kita edit lagi. Oke, kemudian klik selesai. Kemudian kita duplikat lagi. Soal 1, 2, 3, ini soal nomor 4 ya. Nah, kemudian satu lagi soalnya kita duplikat, soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 terserah Bapak Ibu, kalau mau dibiarkan kuncinya D tidak apa-apa. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita sekarang coba preview apa yang terjadi dengan settingan yang sudah kita buat tadi dengan mengacak soal ya. Kemudian kita coba lihat hasilnya, pratinjau. Nah, ini Bapak Ibu sudah lihat. Jadi tampilan identitas siswa, nah, yang seharusnya terurut 1, 2, 3 ya, ini 4, 3, 2, 1. Nah, jadi masih identitas siswa masih teracak. Kita masuk lagi dengan sebagai siswa berikutnya. Kita coba lagi. Nah, ini pada identitas siswa. Nah, di sini malah nomor 3 muncul, kemudian 1, kemudian 2 kelas, 4 token. Nah, bagaimana kita membuat identitas siswa ini permanen, tidak teracak? Nah, sekarang saya akan sajikan tips dan triknya. Kita coba terlebih dahulu. Nah, sebelum lanjut, nah kita untuk soal yang kita sudah buat tadi, di sini kita belum mengacak, ya masih urutannya masih normal ya. Nah, untuk mengacak opsi jawaban, Bapak Ibu klik tanda titik 3 di sini. Nah, di sini kita pilih acak urutan opsi. Nah,
soal nomor 1, soal nomor 2 juga demikian. Acak urutan opsi. Kemudian soal nomor 3, acak urutan opsi. Berikutnya. Nah, dan terakhir soal nomor 5, acak urutan opsi. Nah, di sini kita akan nanti melihat bagaimana soal dan opsi jawaban siswa nanti akan teracak kepada masing-masing siswa. Nah, selanjutnya kita coba demokan, review apakah soal sudah teracak dan jawabannya. Kita coba review terlebih dahulu. Nah, ini kita coba isikan misalnya nomor absen 12. Nah, ini masih teracak ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya akan sajikan cara membuat permanen pada identitas siswanya. Nah, ini jangan lupa tokennya, misalnya tokennya salah ya. Tadi tokennya 123 AB kecil, atau mungkin ada yang membuat AC, nah seperti itu. Nah, nanti ada notifikasi ya, token yang kalian masukkan tidak valid. Kita ganti, sesuaikan, kemudian berikutnya. Nah, pada siswa yang pertama ini yang mencoba menjawab, nah ini soalnya sudah teracak Bapak Ibu. Nah, soal nomor 1, soal nomor 4, ya, kemudian soal nomor 5, soal nomor 3, soal nomor 2. Begitu juga dengan urutan opsinya. A, kemudian C, B, D untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 4 juga demikian, A, C, B, D. Ya. Soal nomor 5 juga demikian, ya. Semuanya teracak. Nah, itu yang mengacak adalah sistemnya sendiri. Jadi komputer sudah mengacak, jadi setiap siswa mendapat soal dan opsi jawaban yang berbeda-beda. Jadi kalau kita membuat 50 soal, ya opsi perubahannya lumayan. Ya mungkin bisa puluhan perubahan ya. Nah, selanjutnya sekarang kita finalisasi mengedit identitas siswa yang masih ikut teracak, karena kita memilih tadi setting di sini. Ini acak urutan pertanyaan. Oke. Nah, sekarang kita untuk nama, nah ini taruh kursornya di sini, kemudian kita tambahkan ini Bapak Ibu, tambahkan judul dan deskripsi. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing komponen, misalnya nama, di bawahnya kita isi tambahkan judul dan deskripsi. Nah, untuk melihat ini kita isi, saya akan isi sembarang saja dulu. Nah, misal seperti itu ya. Saya copy saja dulu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu lanjut lagi ke identitas yang kedua, tambahkan judul dan deskripsi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga demikian. Kemudian berikut juga token. Kita juga isi pemisah, tambahkan judul dan deskripsi. Nah, kita coba lihat hasilnya dengan cara klik tracking-nya Bapak Ibu. Nah, jadi identitas siswa sudah tidak teracak lagi. Tetapi di sini ada garis-garis pemisah seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang kita tinggal menghilangkan garis ini. Jadi garis ini sengaja saya tampilkan terlebih dahulu agar Bapak Ibu memahami apa maksud saya, bahwa setiap
aspek yang pada identitas siswa itu harus dipisahkan. Nah, sekarang kita hapus tanda titik-titik itu ya. Caranya kita masuk ke Google Form kita kembali. Nah, di sini untuk tambahkan judul dan deskripsi ini ya kita tinggal hapus saja. Kita hapus, atau kita kosongkan maksudnya. Jadi kita kosongkan, kemudian ini juga kita kosongkan. Ini juga demikian, kita kosongkan. Nah, ini kita kosongkan juga. Nah, pada Google Form kita ya, untuk judul dan dan deskripsi ini ada Bapak Ibu. Tetapi untuk di siswa tidak melihat. Ya, kita coba perhatiin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa tidak melihat ada celah. Ya, kalau tadi saya sengaja isi tanda titik-titik, nah sekarang di komputer siswa dia sudah tidak melihat, tapi identitasnya tidak teracak kembali. Ya, masih terurut 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan jawaban dan opsinya? Ya, masih tetap sama seperti tadi. Kita coba masuk ke soal dengan sebagai siswa yang mencoba menyelesaikan pertanyaan, karena kan kelasnya 7A, nomor absen mungkin sembarang aja. Ingat tokennya 1, 2, 3 A, B, C. Nah, klik berikutnya. Nah, di sini tetap teracak. Nah, jadi soal nomor 3 terlebih dahulu, soal nomor 2 ya. Nah, kita coba sekarang memberi jawaban. Nah, ini kuncinya. Kita coba kunci, sesuaikan dengan kunci ya, apa terjadi dengan skornya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya klik kirim. Nah, kemudian kita akan melihat di sini ya, pada Google Form kita sudah ada satu responden ya yang sudah menjawab pertanyaan. Wah, ini ada poinnya. Nanti saya hapus dulu ya, poinnya malah 120. Tadi karena settingannya otomatis diberi poin 5 ya. Ini masih ada poin. Bapak Ibu, ini pada identitas siswa ini masih ada poin Bapak Ibu. Saya hapus saja dulu. Kemudian di sini juga ini ada poin. Kita hapus. Nah, di sini juga ada poin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga total poin yang mesti didapat itu adalah 100. Nah, seperti ini. Ya, tadi saya lupa bahwa ini settingannya dibuat otomatis poinnya 5 ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut sekarang mengecek hasil daripada responden yang sudah menjawab tadi. Untuk mengecek hasilnya, kita klik di sini pada respons, kemudian sini ada membuat spreadsheet. Nah, kita klik. Nah, sini untuk nama spreadsheetnya ya terserah Bapak Ibu, kalau mau dibiarkan juga tidak apa-apa. Kemudian klik buat. Jadi komputer akan otomatis membuat spreadsheet sebagai tanggapan dari respon siswa yang sudah mencoba menjawab tadi. Nah, Bapak Ibu, nah di sini hasilnya sudah 100. Nah, karena kita setting tadi dan semua siswa itu menjawab dengan benar. 100. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk sebagai siswa yang lain. Ini
Ini adalah siswa yang pertama tadi. Nah, dia menjawab soal itu sebetulnya dia mulai menjawab dengan soal nomor 3. Bagaimana dengan siswa yang kedua? Kita coba perhatiin yuk. Ya, kasih saja nama siswa 2 ya. Kelasnya absennya. Kemudian tokennya 1, 2, 3 A kecil, B kecil. Nah, selanjutnya klik berikutnya. Nah, soal yang muncul ada soal nomor 2 Bapak Ibu. Opsinya juga demikian. Nah, bagaimana kalau misalnya dia salah menjawab ya? Nah, satu soal salah menjawabnya, apakah skornya bisa seperti itu? Nah, selanjutnya kalau sudah klik kirim. Nah, sekarang kita lihat pada hasil respon. Nah, sini. Ya, siswa nomor 2, yang ini Bapak Ibu, tadi sudah menyelesaikan pertanyaan. Nah, ternyata ada satu soal yang salah menjawab. Karena masing-masing soal itu skor kita beri 20, maka 100 dikurangi 20, ya, jadinya 80. 80 per skor ya maksimalnya 100. Demikian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau ini sudah dianggap cukup, maka kita sekarang membagikan link kepada siswa. Bagaimana caranya? Ya, kita klik kirim, kemudian kita pilih ini ya, yang tanda seperti rantai. Nah, kemudian pada tautan ini kita perpendek dengan cara mengklik perpendek URL, kemudian tekan Ctrl C untuk menyalin, atau kita klik salin. Ini Bapak Ibu. Kita blok terlebih dahulu atau seleksi, kemudian Ctrl C, klik salin juga tidak apa-apa. Nah, ini baru kita kirimkan ke grup atau WA siswa ya, grup WhatsApp siswa, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah kita siapkan seperti itu. Nah, terakhir, karena ini soalnya adalah contoh, maka pada kenyataannya Bapak Ibu kalau ingin membuat soal pilihan ganda seperti ini, sebaiknya untuk soal jangan diisi nomor. Karena nomor kalau diisi nomor maka akan kelihatan soal Bapak Ibu itu teracak. Demikian juga dengan pilihan ganda. Opsi pilihan maksud saya. Nah, di sini Bapak Ibu tidak usah mengisi A, B, C atau D. Ya, diisi aja teks di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sehingga siswa itu tidak tahu bahwa antara siswa yang satu dengan yang lainnya itu teracak jawaban dan opsi jawaban dan soalnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri tutorial ini, semoga Bapak dan Ibu bisa lebih memahami tentang bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dengan mengacak soal maupun mengacak opsi jawaban. Baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.